Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dinul mu'amalah. Perlu ada hubungan harmonis. Agama itu hubungan. Hubungan itu hubungan harmonis. Agama itu di samping muamalah, dan muamalah itu akhlak. Ya kan hubungan itu. Kalau Anda hidup sendiri, tidak ada manusia, Anda tidak perlu akhlak. Perlu ada akhlak. Anda mau bohong, boleh bohong. Tidak ada orang kok. Anda mau kurang ajar, boleh kurang ajar. Kalau Anda hidup sendiri. Kalau Anda hidup di tengah batu, ya silahkan mau apa saja. Tapi kalau ada manusia, siapapun manusia itu, Anda butuh berakhlak dong. Anda butuh jaga perasaan itu. Itu sebabnya semua agama mengajarkan akhlak. Kalau ada orang yang kekurangan akhlak, kurang agamanya, siapapun dia. Iya kan? Itu Ten Commandment, itu akhlak. Nabi jelas sekali. Innahu bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya kan? Salat itu akhlak. Anda kira salat itu tidak akhlak? Celaka orang yang salat, yang lupa substansi salatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa itu substansi salatnya? Mengagungkan Allah. Apalagi membantu orang. Ya kan? Yamna'unal ma'un. Zakat itu akhlak. Jangan menunggu orang datang untuk meminta zakat. Karena hilang air mukanya. Atuz zakat itu bukan berarti keluarkan zakat. Itu terjemahan yang keliru. Atuz zakat itu artinya antar zakat. Itu sebabnya ada amil. Amil itu tugasnya mencari orang-orang yang butuh tapi malu minta. Dan mencari dan mengantar zakat itu kepada yang butuh. Jangan batalkan sedekahmu dengan ucapan burukmu. Walau tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Akhlak kan? Puasa akhlak, haji akhlak, syahadat akhlak, semua akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, itu yang dulu kita pernah bahas di sini, kita kehilangan akhlak. Iya kan? Sebagian yang mestinya menampilkan akhlak justru tidak menampilkan akhlak. Kita tidak usah katakan siapa, tapi kan begitu maki-maki. Nah, jadi saya kembali kepada paper yang saya sampaikan di sana. Saya katakan kesulitan kita sekarang, kesulitan kita itu begini. Kita seperti mandi di dua shower, pancoran air itu. Ada air bersih, ada air kotor. Yang air bersih ini menetes satu tetes. Yang air kotor ini, wah, apalagi orang tertawa waktu saya kata, apalagi yang air kotor ini harum. Ya kan? Jadi orang suka. Agamawan tidak berfungsi. Keluarga tidak berfungsi. Ya kan? Tidak ada contoh. Jadi wajar kalau peranan agama kurang. Nah, satu butir lagi yang juga saya sampaikan di sana dan itu sebagian yang hadir itu dengan sedikit keberatan menolak. Saya katakan begini. Kita ini dalam konteks memfungsikan agama. Dulu orang berkata, mari kita bendung keburukan itu sehingga tidak kena kita. Tidak kena anak kita. Saya katakan kalau sekarang itu tidak bisa lagi. Tidak bisa kita bendung. Orang televisi masuk ke rumah. Anak kita tidak tahu nonton apa. Ya kan? Kita tidak bisa ini. Di jalan, di sekolah kita tidak tahu. Jadi bagaimana? Nah, usul saya, katakan begini. Kita terbuka aja.
Kita terbuka. Kita nampakkan keburukannya setan. Jangan tutup-tutupi setan. Karena dia sudah nampak. Nah, dalam konteks ini saya katakan disinilah perlunya dipertimbangkan memberikan pendidikan seks terhadap anak-anak kita. Mau tidak beri pendidikan seks sama anak? Kalau diberi dengan benar, dengan ini, tidak ada masalah kan? Tapi kalangan umat Islam, ulamanya ini masih, bagaimana? Saya bilang itu kita ajar anak-anak sebelum dia dewasa, anak perempuan kita ajar, nanti ada masanya haid, ya kan? Anak laki-laki kita ajar. Nah, tapi kita tambahkan hati-hati menggunakannya, kita tunjukkan keburukannya. Karena apa? Setan itu kalau tidak ada, kita tidak tahu kebaikan. Iya. Kalau tidak ada yang sakit, kita tidak tahu apa itu kesehatan. Jadi kita butuh enggak itu. Nah, setan kita mau tutup-tutupin, enggak bisa lagi ditutup-tutupi sekarang. Orang udah masuk di kamar kita. Jadi oke deh, silahkan terbuka. Bagaimana tugas kita? Kita jelaskan, ini buruk. Ini dampaknya, ini dampaknya. Biar anak-anak kita tahu sehingga dia menghindar. Nah ini di kalangan ulama Islam itu masih ragu-ragu untuk menerima itu. Ya, tetapi sebenarnya kita perlu pikir karena kita tidak bisa ditutupi lagi. Kita tidak bisa kontrol anak kita, orang di HP. Ya, tidak bisa. Kita lihat itu. Itu ada film, itu bagus. Bagaimana itu aborsi. Ya toh, itu kalau lihat filmnya ngeri itu. Tapi kan tidak dilihat. Yang tergambar sama anak-anak hanya hubungan sebelum terjadinya aborsi. Tapi lihat. Nah ini yang perlu supaya berperanan itu. Akhlak. Kesulitan kita yang mestinya memberi teladan baik justru memberi teladan buruk. Iya kan? Ada enggak pemimpin yang mestinya memberi teladan baik, memberi teladan buruk? Ada. Ada enggak ulama yang begitu? Nah, banyak, saya tidak mau bilang banyak, tapi ada. Boleh jadi termasuk saya juga begitu. Ya, kan mestinya memberi teladan yang baik loh. Repot kita. Nanti memang akan datang suatu masa di mana uzlah itu lebih baik. Udah. Sekarang kalau kita mau ikut rame nih soal sekarang ini. Aduh itu dimaki aja kita itu. Dimaki oleh kedua belah pihak kan. Yang mendukung ini demonstrasi dimaki oleh yang lain. Yang dukung ini dimaki oleh yang ini. Diam aja deh. Ya kan? Tapi sebenarnya tidak boleh diam kita. Itulah agama. Itulah beragama. Kesimpulannya semakin baik interaksi Anda, semakin baik keberagamaan Anda. Jangan pernah membenci manusia, bencilah kejahatannya. Undanglah simpati orang, jangan mengundang antipatinya. Ya. Gambarkanlah Tuhan bahwa Dia Maha Kasih, Dia Maha Penyayang, Dia Maha segala yang indah. Dekatlah kepadanya. Satu contoh saya mau ini. Tadi ada mau sebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang yang berdosa lalu menyadari dosanya dan taubat. Ya kan? Oke, bagus. Nabi ada bersabda begini. Ini untuk kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Nabi ada bersabda begini. Allah lebih senang jika seseorang itu berdosa dan bertobat, dia lebih senang dari keadaan seorang yang, kita lihat, di padang pasir dia berangkat dengan untanya, kemudian dia istirahat di satu tempat. Dia tertidur, untanya meninggalkan dia, di sana ada bekalnya, pakaiannya, segalanya di unta itu, menghilang untanya. Dia cari tidak dapat. Dia akhirnya duduk sandar, putus asa dia. Tiba-tiba dia lihat untanya datang. Gembira enggak kira-kira dia? Dia bilang gembiranya, dari gembiranya dia berkata apa?
segala puji. Wahai Tuhan, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dia selalu ngomong saking gembiranya. Ya kan? Tuhan lebih senang dari orang ini. Ya gambarkan itu Tuhan maha kasih, maha baik. Ya kan? Itu ada orang menafsirkan sifat Tuhan Jabbar. Apa artinya Jabbar? Tegas, bagus, angkuh, perkasa. Ya. Kalau ini jangan tafsirkan begitu. Ada dalam bahasa Arab orang yang luka diperban dengan apa namanya itu, dengan semen itu apa namanya itu? Digips. Nah, itu namanya jabira. Jabbar itu yang menutup luka untuk menyembuhkan. Jadi bukan jangan tafsirkan Tuhan itu Jabbar, perkasa. Gambarkan Tuhan itu indah. Gambarkan dia menarik. Supaya apa yang ada dalam benak Anda, yang ada dalam pikiran Anda, yang ada dalam hati Anda, itu yang keluar berupa kasih sayang. Ini kan tidak ada nih. Yang ada kan, oh hati-hati Tuhan mengancam kamu, hati-hati ya. Cara mengajarkan agama keliru. Jadi akhlak juga keliru. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah.